Bim, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik 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 baik. SM gimana SM? Libur latihan sampai kapan? Masih ada pemberitahuan nggak? Ya, saya masih libur latihan dan latihannya tetap masih masih belum ada belum ada kabar mau latihan bareng lagi kapan. Dengar nggak? Tuh, Oh gitu. Iya ya, dengar kok dengar. dengar. Hmm. Oke oke. Oh, tapi ada tugas sendiri nggak di rumah? Online latihan online mungkin atau apa? Ada lah, pasti ada kalau itu. Tiap Hmm, pemain dikasih jadwal latihan sendiri-sendiri sama pelatih fisiknya. oh gitu. Hmm. Tapi nggak ada latihan khusus ya, karena bingung juga mau latihan apa kalau misalkan pandemi kayak gini ya. Ada sih latihan, soalnya setiap hari, setiap Senin sampai Sabtu itu, jadwal Hah? latihannya kan beda-beda, selalu beda-beda. Awal mulai dari basket gimana? Dari kecil, SD, SMP, Nah, aku kenal basket. Kalau kenal basket sih dari SD, SD kelas SD. SD kelas 5 sih kenal basket, Mm-mm. dikenalin dikit-dikit sama om gitu. Cuman nggak terlalu tertarik lah. Mm-mm. Terus habis itu lulus SD, baru lulus SD sempat main sepak bola. Kita kan pernah main sepak bola bareng. Kita soalnya sorry sorry. Ya buat yang belum Satu tahu sekolah sih nih ya. aku sama Ganang dulu satu SMP di Blitar, satu SMP dan satu ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya sepak bola juga. Nah, Awal mungkin apa? kelas Kiper ya. iyalah. Aku kiper, aku pemain belakang. Ganti-ganti sih. Ya karena dulu sepak bola sama-sama sepak bola, tapi nggak tahu sekarang berubahnya jadi basket semua. Terus Kelas dari sepak sepak bola bola kan pindah ke basket gimana? dari sepak bola pindah ke basket tuh waktu kelas naik kelas 2 apa ya? Kelas 2 SMP, no kelas 2 SMP itu Hmm. ada temen yang ngajakin basket terus. Ayolah latihan basket, coba latihan basket gitu. Coba latihan Hmm. basket di Pelangi Blitar sana. Ada klub amatir Oh, gitu namanya, pembibitan gitu di Pelangi sana. Sukimle ya. Nyoba-nyoba di almarhum Sukimlai. Ya Hmm, udah gitu. habis itu Gimana pas gimana? ya udah habis itu tahun 2008 mulai habis lulus SMA langsung masuk pro, langsung masuk liga profesional di Indonesia, klub Bima Sakti kan, langsung masuk Hmm. IBL, dulu masih namanya IBL, dulu tahun Itu 2000-nya namanya. 2008 nggak masuk ya kamu ya? Udah 2008 udah masuk. Lanjut. Nah, yang sempat ngarahin atau nawarin dari CLS untuk apa dari BS pindah ke CLS ya, Bim? Dulu banyak sih faktornya buat pindah ke CLS. Dulu waktu itu pertama yang buat ngarahin pindah ke CLS sih, eh, tuh dari BS ke mau pindah itu waktu habis kontrak kan. Waktu habis Hmm. kontrak itu sama Bima Sakti, ya ada beberapa klub lah nawarin. Jadi ada beberapa klub nawarin. Nah dari situ ya saya ngobrol-ngobrol aja sama banyak senior seperti dulu Jering, habis itu ada Febri, habis itu ada Oh iya ya, Mesrian, seperti itu Mas kan. Yayan. Juga soalnya dulu juga kenal Febri, mulai dekat sama Febri kan waktu pelatnas dulu, waktu pelatnas 2013 kan. Hmm, hmm, hmm. Kenal sama Iya ya, sempat Febri, dipanggil. ya ya tambah nanya-nanya lah gimana di CLS itu kayak gimana. Ya udah, habis itu Akhirnya, Heeh. dulu sih waktu pilih CLS sih mikirnya dulu tuh nggak terlalu jauh dari rumah gitu loh, masih sama-sama Jawa Timur seperti itu. Hmm, Saya kan asli dari Blitar, jadi kita. nggak jauh-jauh dari Tapi rumah. selain CLS ada yang nawarin juga nggak?
Dulu ada sempat yang nawarin. Dulu sebelum pindah ke CLS tuh ada beberapa klub seperti Hang Tuah, Aspak, Hmm. terus SM sempat nawarin juga. Ada SM ditawarin dari pemain sih. Mau nggak ke SM? Kalau mau ya gue bilang ini gitu. Pantar lah di apa dipikir lagi gitu. Soalnya dulu waktu mau pindah jauh dari keluarga Jawa Timur tuh kayak apa ya, kayak mikirnya nggak dulu deh, soalnya masih ada orang tua di Blitar gitu, nggak pengen jauh-jauh dulu gitu. Jadi makanya di Ya, CLS. akhirnya milih milih CLS karena lebih deket sama orang tua juga ya, sama-sama Jatim. Kalau pulang juga lebih enak ya. Mm-mm. Kalau pulang, kita kan sempat pulang motoran bareng, touring. Ada yang jawab kenapa milih Surabaya? Soalnya di Surabaya ada seseorang waktu itu. Mm-mm. Siapa Bim? Ya dia itu. Dulu kan belum terkenal. Apa? Dulu kan belum kenal. Udahlah, dulu udah pernah sering mimpi sama dia. Oh, Tahu lama. Bim. Terus ini Bim. eh Tadi kan akhirnya kenal basket terus di Pelangi Blitar ya. Hmm. Menurutmu sosok almarhum Sim Kimley itu gimana? Eh, Sosok almarhum Vincent Kim lah ya. Ya saya sih memanggilnya Kola ya. Nah di sini Oleh ya. yang sama kita nih juga ada namanya Wilsus tuh, Wilsus 13 tuh juga dulu juga teman-teman di Pelangi juga namanya William. Ya sosok Kola itu ya apa ya? Ya saya beruntung lah ketemu sama sama Kola kayak gitu. Ya dia Latihannya benar-benar gimana? apa? Latihannya gimana? Latihannya gimana ya latihannya? Namanya latihan basket pasti dulu, kalau dulu kan masih muda lah, masih umur berapa sih, umur 12 13 lah, disuruh Hmm. latihan kayak gini gini gini, capeknya kayak Ada apa. peraturan khusus yang kamu masih ingat dari Kola itu sampai sekarang Banyak, pas banyak pak, latihan. banyak Contohnya, banyak. contoh? Gini, dulu saya gini ya, cerita cerita ya. Dulu tuh waktu pertama ketemu bola itu, waktu libur SMP kenaikan kelas 2, kelas 1 ke kelas 2 itu. Hmm. Kita kok yang ngajakin ke Pelangi terus main ke Pelangi itu ya ini, sama yang di Instagram nih, namanya Wilsus tuh, William namanya William. Oh William. Diajak, diajak terus, ayolah, terus pokoknya latihan lah, latihan ke Pelangi gitu. Hmm. Awakmu, awakmu dur kok gitu gitu. Kamu tinggi soalnya gitu. Ya udahlah aku coba di situ, dari situ sama sama Kola. Ya udah sama Kola langsung ditanyain, mau nggak tinggal di sini, nyoba di sini lah, di mes maksudnya, di mes gitu. Nyoba Hmm. di mes gitu. Ya namanya aku Mau. ya namanya aku kan nyoba nyoba kan, ya pertamanya gimana, mau nggak ya mau nggak ya. Cuman kan lebih dekat kan dari SMP ke mes, mes ke Ah. SMP itu dekat sekolah. Ya udah dah nggak apa-apa, ya udah deh nggak apa-apa. Selama seminggu nyoba, ya ternyata seneng gitu, ternyata seneng belajar Hmm. basket kayak gitu, mengenal basket kayak gitu, seneng. Selama seminggu itu seneng dari situ. Gimana, apa, betah nggak di mes? Ya aku jawab langsung, betah kok sekolah. Habis itu ya udah nyoba aja seminggu lagi gitu. Akhirnya 2 minggu nyoba di mes, 2 minggu, 2 minggu. Keterusan, keterusan. Senang-senang akhirnya keterusan latihan. Dari situ udah, habis itu sama Kola mulai dikenalin basket tuh kayak gini, gini. Dari basket tuh banyak, ya udah dari, ya saya tuh apa ya istilahnya, ngerti aturan hidup, aturan 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 tata krama sosial di luar maupun di dalam lapangan gitu ya, kurang lebih dapetnya juga dari basket kayak gitu. Dan peraturan sekolah itu
Ya aku rasa sih unik-unik semua gitu, unik apa ya, unik kayak misalnya dulu Unik. peraturan yang paling aku inget tuh kayak misalnya kita naik motor gitu kan, naik motor Ah, gitu harus talinya tuh harus ngeklik gitu, misalnya kalau nggak ada talinya ah. nggak boleh gitu. Dulu kan masih waktu zaman berapa ya, 2002 2003 gitu, Helm itu bener Cibo itu yang muncul. helm-helm, iya helm-helm kayak helm cibuk, helm apa ya, cuma plastik di pakai kepala kan, Iya, itu kan. kayak helm sepeda gitu. Itu terus diklik gitu, kalau nggak diklik tak disuruh push up, ada hukuman gitu, disuruh. Dulu pernah ada temen disuruh berdiri di perempatan jalan gitu sambil hormat, ada yang pernah dihukum soalnya nggak pakai tali. Terus habis itu Berapa lama tuh dihukum? berapa lama ya, nggak tahu deh, kurang inget kalau gitu. Terus kalau lainnya sebelum masuk lapangan kayak gitu, sebelum masuk lapangan ya udah, sebelum masuk lapangan eh, harus keset keset basah gitu biar lapangannya nggak kotor seperti itu. Terus Nah, apa ya, banyak lah pokoknya, yang paling inget hmm. sih itu sih. Terus sama kalau misalnya ini nih, dulu kan apa ya namanya, masih masih muda, masih masih apa aja ya gitu kan. Nah dulu tuh di mes pelangi itu semuanya serba kecukupan, serba Hmm. dari kecukupan tuh kayak ya so-so lah, 50 50 50 lah, dari kata cukup tuh kayak gitu. Nah itu waktu Enak lah ya. ada suatu hari, ada masakan di dapur itu, ada mbaknya itu masak, ada yang masakin gitu, masakannya tuh nggak habis gitu, sampai mesti banyak udah basi gitu. Itu semua satu mes tuh dikumpulin gitu. Dari situ tuh semua habis itu Kolen marah 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 marah. Terus Kolen tuh yang paling aku ingat tuh kayak gitu, kayak ini kata-katanya tuh, kamu tahu nggak makanan ini tuh apa, makanan ini tuh bener-bener berharga, tahu nggak? Coba bayangin aja kalau misalnya kamu nggak ada makanan ini, kamu bisa kuat latihan nggak? Kalian semua bisa kuat latihan nggak? Terus diem. Terus situ, habis itu Akhirnya suruh makan semua. enggak lah, basi kan, basi. Kalau makan semua ya enggak lah, kan basi. Terus habis itu Koleh ngomong sesuatu, tahu nggak? Koleh tuh jadi apa yang dia pelajari dalam hidupnya itu kayak seolah-olah diajarin ke kita gitu. Jadi dia Hmm. bilang, kalian tuh kalau misalnya makan itu eh, jangan jangan cuma memakai rasa. Jadi kalian kalau misalnya makan itu juga gunakan pikiran. Jadi kalian tuh makan pakai pikiran, jangan cuma pakai rasa. Mungkin rasa mulut mulut kalian tuh menolak, cuman kalau misalnya kalau pakai pikiran, makanan masuk, badan kalian terisi dengan gizi. Jadi enak gak enak, ya udah apa, coba dimakan seperti itu. Dikituin sama kulit nanti. Oh, seperti itu. Kayak gitu lah. Banyak lah. Ah, Eh, terus masuk di CLS tahun 2013 ya, 13 14. 14. 14 2014. Tapi sebelumnya habis itu sempat ikut PON 2012 12. sama 2012 ya. 2012. 2012. Nah, Bim, Hmm. prestasi apa Bim pada saat kuliah yang udah dicapai Bim? Apa? Sekolah, pada saat sekolah. Kayak sekolah dulu belum ada DBL ya? Sekolah dulu tuh masih ada Heksos, belum ada DBL. Oh iya, Exos, benar. Sempat ikut. Sempat lah. Heksos dulu Nah, SMA, dulu waktu SMP, SMP apa ya? Waktu SMP tuh kejuaraan Popda, Porda, Popwil, Popnas, terus ikut eh, Porprov juga kan? Porprov, seperti itu. Nah, Porprov, terus Heksos, hampir semua kejuaraan lah dulu ikut seperti itu.
Dari aku dulu ikut Popnas 2 kali, terus habis itu ikut Popda. Pokoknya dulu tuh aku SMA sempat ikut Exos. Nah, dari SMP dulu lah ya, SMP. Ah, Dari SMP, iya, SMP sekarang dulu tuh Exos nggak ada ya. udah nggak ada, soalnya kan diganti sama udah habis, promotornya udah habis. Dulu lebih lebih ini ya apa istilahnya, lebih keras lah mainnya daripada sekarang ya. Exos dulu lebih kompetitif lah. Ya bukannya membandingin ya, cuman Exos dulu gengsinya tinggi banget. Mungkin juga Tinggi tinggi tinggi, juga sama sih sama DBL, cuman kan DBL kemasannya lebih lebih rapi aja sekarang. lebih rapi. Ah, makanya masih tetap bisa bertahan sampai sekarang ya, bahkan nasional ya kelasnya udah. Yo, Oke. sampai keluar negeri nih. Ya, Porprov itu ikut Porprov pertama ya nggak salah ya. Blitar juara waktu itu ya. Aku Porprov ikut Kalimantan nggak salah. Dulu aku waktu di Blitar tuh Popda, ikut Popda. Oh, Popdanya ya. Popda. Oh, tuh. Sempat Popda. ikut Kalimantan juga. Nah, kalau Popda ikut ikut Blitar, habis itu Popwil. Mm-mm. Popwil ikut ke Jatim, Mm-mm. habis itu Popnas. Popnas ikut Jatim. Aku pertama Popnas tahun 2006, 2005, 2006 lah. Itu aku ikut Mm. kelompok U86 kan di Medan sana. Itu dapat dapat perunggu. Tunggu. Nah, Oke. habis itu tahun 2005 sih, itu 2005 Popnas pertama. Habis itu 2007 2007 ikut Popnas lagi di Kaltim. Cuman nggak lolos, kalah. Oke. Nah, Bim. eh ini kan dulu sempat kuliah nih, kuliah terus sama basket Hmm. di BS ya. Nah, di BS latihannya berapa kali? Terus kamu ngatur jadwal kuliah yang jadwalnya ya hitungannya kalau jadwal kuliah lumayan banyak. Capek nggak? Wah, kalau bilang nggak capek juga capek, tapi kalau dibilang capek juga, ya emang capek seperti itu. Ya ngaturnya sih seperti ini. Dulu sih aku nggak rajin-rajin banget sih kuliah, cuman aku ngontrol absennya aja gitu. Ngontrol absen. Kalau TA misalnya gitu ya? misalnya TA gitu udah berapa kali TA-nya seperti itu. Udah berapa kali? Ya udah kalau misalnya udah banyak, ya udah bisa nggak mau tetap kuliah seperti itu. Tapi kalau misalnya jadwal TA-nya tuh masih sedikit seperti itu, ya mau nggak mau aku masih apa ya namanya, pemain dulu sama sekarang tuh beda gitu. Dulu tuh bener-bener aku apa ya, ngejarnya di basket banget seperti itu. Ngejarnya basket, 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 basket itu kuliah gampang lah, ntar jadi pelan 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 jadi ya, iya selesainya Akhirnya cepet. molor. Tapi habis itu selesainya nggak cepet lah, habis itu langsung aduh, ya udah nggak apa-apa, penting dilakuin aja seperti itu. Akhirnya ya udah jalan lagi, jalan jalan sama. Cuman ya capek bener sih, kuliah sama basket seperti itu. Karena mau nggak mau sekolah kuliahnya juga dapetnya dari basket ya. Harus jalan Apalagi, dua-duanya bareng. apalagi kan dulu si Bima Sakti kan kerjasama sama owner kan seperti itu. Hmm. Nah, habis itu pindah di CLS itu keadaan belum lulus kan. Tapi tinggal kuliah online loh ya kebanyakan ya. Udah lah, Hmm. selesai Udah semua. lulus ya. Aku tinggal skripsi aja itu. Udah itu udah. Oh iya, skripsi kan belum selesai hitungannya. Di CLS sempat berapa lama dari 2014 sampai kemarin terakhir itu 2019 ya. Terakhir kemarin 4 tahun lah, 4 tahun, 4 empat tahun. tahunan. Sempat ngerasain juara IBL sama
ABL, ABL. Iya. Nah, Hmm. di antara dua juara itu, menurutmu sing paling berkesan yang mana? IBL atau ABL? Yang paling berkesan sih pasti aku sih dua-duanya ya. Soalnya itu beda liga semua sih. Eh, Beda liga dan terus juara gitu. baru pertama-tamanya semua ya? Baru pertama-tama dia pertama, dia juga pertama seperti itu. Jadi ya Ah, istilahnya eh, sama-sama berkesan lah. Cuman kalau misalnya dikatain yang paling berkesan sih di IBL seperti itu. Soalnya di IBL tuh benar-benar rasanya kerja keras bareng, semuanya bareng seperti itu. Cuman kalau di gengsinya lebih IBL, gede ya. kalau di IBL tuh Gengsi pemain eh, asing paling. dan musim ABL yang waktu juara tuh juga aku sih rasanya aku juga ngalamin blunder gitu. Soalnya Hmm, sebelum aku sebelum aku season kedua ABL itu kan sempat ada masalah di ankleku kan, ada masalah di oh iya, ankleku. Terus sempat gimana ya? Terus sempat operasi nggak ya, operasi nggak ya, operasi nggak ya. Terus habis itu konsultasi habis itu sama dokter disuruh operasi gitu. Sedangkan jadwal ABL udah mepet seperti itu kan. hmm. Udah mepet kayak gini gimana? Terus habis itu ya udah dah daripada ntar Tapi sempat main kan? sakit. Sempat akhir-akhir kan, daripada ntar akhir-akhir bengkak terus. Soalnya kan dibuat latihan gitu lama, kalau misalnya sakit dikit itu langsung bengkak ankle-nya kan. Soalnya ada tulang Kenapa sih? tumbuh di bagian depan. Jadi ini Oh, ada telapak tulang kaki tumpuk. nih, telapak kaki kan. Ah, Ini kaki. Jadi di sini di pergelangan depan sini itu ada tulang tumbuh gitu. Ada tulang tumbuh kayak tulang badak seperti itu. Ada tulang oh, tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya gak kakinya, bisa nekuk gini dong. jadi kalau kakinya gini, jadi kayak nyepit gitu, kejepit gitu di sini. Ganjel ya. Mm-mm. Makanya dia harus dioperasi. Oh, Di apa dipotong. diiris gitu, dipotong. Ah, Seperti itu. hmm. Akhirnya ya udah, habis itu istirahat lama ya. Menurutmu Night Society itu kayak apa sih? Siapa? Night Society. Iya, Night Society itu gimana jelasinnya ya? Night Society itu kayak ada di mana-mana tau. Kayak misalnya ABL ya, gila ya. ABL misalnya ke Bonek, bukan ke boneknya Thailand, basket lah ya. ke Filipina, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Cina, ke Singapura, ke Vietnam. Di mana-mana tetap ada Night Society aja. Aku sampai mikir, ini mereka tahu dari mana CLS ya? Nggak taunya juga ada orang dari Surabaya sampai ikut Hmm. ke negara kita tanding seperti itu, dan mereka di sana punya teman kayak gitu. Jadi dikenalin lagi, ini loh CLS, tim basket kebanggaan Surabaya gitu, kebanggaan Hmm. Indonesia waktu ikut ABL kan. Oh jadi kayak semua tahu tahu tahu, dan jadi kayak oh gini ya. Dan euforianya eh Night Society itu benar-benar heboh gitu. Apalagi kalau misalnya di kandang seperti itu, sampai kayak wah, benar-benar merinding lah, benar-benar merinding Sampai gitu. bikin bikin icon panci, tim panci ya. Di tim tutup panci. Tim tutup panci sampai peyok-peyok tuh pancinya itu. Dari CLS kok bisa ke SM? Hmm. Gimana caranya? Yang nawarin siapa aja sebenarnya? Waktu dari jalan ke SM tuh waktu pertama eh, waktu itu kontrak juga udah habis di Mm-mm. LS gitu kan. Dan apa buat kedepannya tuh waktu itu CLS belum tahu mau tanding kemana seperti itu kan. Mm. Ya karena supaya ngumumin mundur dari ABL itu ya karena kontraknya dari ABL sendiri kan udah habis juga ya. Nah Ya, terus, terus habis itu udah off berapa bulan seperti itu kan. Terus itu tiba-tiba ada yang nawarin seperti itu. Ada yang nawarin dari pihak SM, misalkan Bim, mau nggak main main buat
SM gitu. Hmm. Itu nggak terduga sih waktu ditawarin sama SM tuh. Nah dari situ langsung wah gimana ya, bingung aja itu nawarin. Waktu mau ngambil keputusan tuh juga bingung gitu kan. Apalagi terus sama CLS juga benar-benar maksudnya banyak banyak apa ya, banyak memori lah yang udah dijalani sama CLS gitu, sedih Ah. bareng, semuanya bareng gitu kan. Tapi selain SM ada lagi nggak? Waktu itu udah nggak ada lah, SM aja ya. nggak ada. Ini ada yang tanya perbedaannya Bim. Kalau kalau di dulu kan di CLS, di BS, di CLS pernah dilatih sama pelatih asing sama pelatih lokal juga kan. Di Hmm. BS dulu sama Coach Net Terus sempat nggak? Bill, Coach Bill ya, Coach Bill, terus Akiat ya, Coach Akiat lihat Oksui, di Oxui ya, di CLS-nya waktu itu masuk sama Mr. Mr. Kim, Kim ya, Mr. Kim, Mr. Kim, Mas Wahyu, Mas Cacing, Mas Wahyu, Mas Koko, terus yang terakhir kemarin sama Coach Brian, Coach Brian. Nah, terus di SM sendiri sekarang sama Coach Milos. Oke. Perbedaannya Bim, pelatih lokal sama pelatih asing apa Bim? Yang paling mendasar. Yang paling mendasar bahasanya lah. Paling mendasar bahasa lah dari pelatih asing ke pelatih lokal. Latihannya. Gaya latihannya, caranya ngelatih gimana? Kalau pelatih asing sama pelatih lokal, gaya latihannya tuh hampir sama seperti itu. Mm-mm. Soalnya di mana-mana namanya basketball basic itu kan semua sama. Sama. Jadi kalau misalnya dari basic basketball basicnya itu pelatih asing sama pelatih lokal itu semua hampir sama semuanya. Tapi kalau Nah, dari uh-uh. dari sistem bermain pelatih asing sama pelatih lokal eh, sebenarnya sih 11-12 sih pelatih asing sama pelatih lokal. Cuman dari pelat dari pelatih lokal tuh pelatih lokal yang mempunyai banyak ide, jadi banyak ide, banyak banyak jalan keluar dalam Mm-mm. soal situasi game seperti itu tidak sebanyak dengan pelatih asing seperti itu. Oh Jadi gitu. kalau misalnya pelatih asing tuh ya aku nggak tahu sih ya, pelatih asing kan maksudnya pelatih asing kan banyak, gampang banget mereka itu dapat pengalaman di luar di negeri sana gitu kan, sebelum pelatih asing itu ke Indonesia gitu. Jadi Mm-mm. pelatih asing tuh sebelum ke Indonesia tuh mungkin pelatih asing dari Amerika gitu, dia tuh udah pernah ngelatih di negara-negara lain gitu, sebelum sebelum akhirnya menginjak ke Indonesia gitu. Nah jadi pengalaman dia tuh untuk situasi pertandingan lebih lebih banyak daripada pelatih lokal gitu. Dan pelatih lokal tuh Mm-mm. juga ada beberapa pelatih lokal yang mempunyai seperti pelatih asing tapi nggak semuanya seperti itu. Ya, semuanya. Nah, eh pada saat Coach Brian melatih di CLS, Hmm. ada ini nggak pengalaman khusus atau perkataan Coach Brian sendiri yang kamu ingat? Hmm, apa ya Pak? Perkataannya Coach Brian tuh jarang banget ngomong kalau misalnya di luar latihan tuh jarang banget dia Mm-mm. ngomong sesuatu gitu Atau jarang pas banget. game Tapi mungkin? Coach Brian tuh sering ngomong waktu kalau misalnya waktu latihan sih, waktu bahas-bahas soal game kayak gitu tuh, ya dia ngomongnya normal soal game. Cuman waktu sesuatu tuh dia pernah ngomong yang paling aku ingat tuh kayak gini. Eh, dia bilang kan, kok soalnya pelatih pelatih Coach Brian tuh santai banget orangnya santai banget Mm. sampai sampai ada yang ngomong gitu. Kita latihan hari ini berapa kali coach? Satu kali aja gitu. Satu kali aja Coach Brian bilang, satu kali aja. Selebihnya kalian rest Mm. gitu. Begitu. Nah dari situ tuh Coach Brian bilang,
latihan nggak usah banyak-banyak. Soalnya kita udah di pertandingan, gitu. Latihan nggak usah banyak-banyak. Cukup sekali aja kalian, selebihnya jaga kondisi. Gitu. Tapi Mm-mm. jaga kondisinya yang benar-benar, jangan sampai kalian turun seperti itu kan. Jadi Ya. perkataan Coach Brian itu yang paling diingat ya kayak gitu. Jadi eh, maksudnya yang diingat dari Coach Brian tuh ya nyantai lah, santai lah orangnya. Pemain idola ada kan? Hmm. Poin dulu apa nih? Eh, Basket dong, mau pemain idola apa lagi? Lokal, lokal. Siapa, Bim? Sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu sih aku senang sama dari mana-mana juga senang di Batam ya dulu main lokal. Oke. Kenapa? Kenapa? Di Batam apa ya, dia mainnya kuat gitu, kuat terus kuatnya juga balance gitu. Mm-mm. Bener-bener waktu zamannya di Batam, di Batam tuh waktu masih zaman kuat-kuatnya tuh bener-bener kayak wah susah lah jaga dia tuh susah. Kalau kalau sekarang, pemain sekarang Nah, sekarang nggak ada. sekarang siapa ya? Sekarang siapa ya? NBA deh, Karena NBA. Pramod mungkin. Kalau Dramon, habis MVP soalnya dia. Kalau Pramod mungkin dia. Ini, kalau ini NBA, zaman dulu dulu. Kalau NBA sampai sekarang tetap LeBron James. LeBron. Hmm, Dulu sampai sekarang tetap LeBron, gak ada yang lain. tetap, tetap. Kenapa? Ya kita tahu lah LeBron James kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya orang orang awam yang lihat LeBron James tuh, wah kenapa aku ngidolain LeBron James itu pasti, oh iya sih soalnya dia kuat gini gini gitu. Cuman ya kalau aku ngelihatnya sih dia benar-benar pintar baca permainan gitu. Dia benar-benar All in player ya. iya dia all around lah, all around buat semua posisi posisi pemain basket gitu. Dan Mm-mm. dia buat scouting pemainnya waktu di lapangan tuh benar-benar gila, benar-benar dia benar-benar bisa baca dengan baik gitu. Hmm. Dan apalagi di usianya sekarang yang 35 ini kayak tambah jago-jago aja nih di usia 35, malah nggak turun malah tambah jago. Yang paling berkesan selama basket apa, Bim? Yang pernah kamu dapat? Yang paling berkesan dari basket Atau sesuatu mungkin yang kamu jalanin yang paling kamu ingat sampai sekarang dari basket apa? apa ya? Ya, mungkin sih kalau dari basket sih banyak sih yang maksudnya yang kebawa sampai sekarang gitu kan, paling Ah, berkesan yang paling kebawa sampai sekarang gitu. Secara nggak sadar sih karakter sih udah kebawa sampai sekarang. Karakter kayak misalnya apa ya? Kalau kayak sekarang tuh kayak misalnya big test kali ya. kenapa? Aku paling benci banget sama big test. Benci lari. Aduh, Pernah enggak, bukan dites sih? bukan benci lari sih, bukan benci lari, cuman sama big test tuh aku bener-bener benci sama big test. Nggak tahu kenapa sama big test tuh Bosen bener-bener deh. aduh, udah malas gitu sama big test. Kalau misalnya ketemu big test tuh udah kayak, nah ya udah deh, ya. Keinginanmu sekarang yang mau kamu capai apa, Bim? Untuk di basket? Pengen juara apa kayak? Atau bela timnas mungkin? Kalau kalau sekarang sih aku dalam target sih aku pengen juara bareng SM ya, Mm-mm. pengen ngerasain juara bareng tim juara gitu, gimana rasanya. Kalau Emang Celes bukan tim juara? loh, beda lah. Kalau sama CLS tuh kita merintis jadi juara seperti itu. Kita Oh merintis iya, bener. jadi tim juara seperti itu. Terus habis itu udah jadi tim juara kan. Ya udah rasanya jadi Mm. tim juara, ya udah gitu kita harus mempertahankan konsistensi sebagai tim juara seperti itu. Dan kalau Mm-mm. di SM kan
di SM kan beda gitu. Di SM tradisi di SM tuh juara gitu, jadi timnya tuh kayak gitu. Tradisi SM Oh, tuh sebagai tim juara seperti itu. Jadi ya gimana sih rasanya juara bareng tim juara seperti itu, yang dari dulu tuh digembor-gembor sebagai tim juara seperti itu. Ya itu sih targetku buat buat ya mungkin sisa target dalam karir basket seperti itu. Kalau misalnya dalam basket untuk target seperti timnas atau lainnya seperti itu ya apa ya, bukannya bukannya aku pesimis, cuman aku fokusnya tuh pengen ngerasain sesuatu hal yang benar-benar tampak di depan mata. IBA, NBA, terus IBL lagi. Menurutmu dari itu tiga itu sistem pertandingannya lebih enak mana? Sistem pertandingannya, Mm-mm. sistem pertandingannya jelas enak NBL dong. Kemasannya lebih rapi ya. Bukan lebih rapi sih, kalau rapinya sama, rapinya Ah, tuh hampir sama lah, cuman eh, durasi gamenya berapa kali game seperti itu kan banyak banget NBL. Kalau NBL total normal itu sampai playoff 39 ya. sampai ya 39 lah, 39 gamean gitu. Mm, mm, Kalau mm. IBL kan cuma berapa? Kalau IBL cuma 26 apa 27? Harapanmu sendiri untuk basket Indonesia apa, Bing? Harapan buat basket Indonesia sih, hmm, yang pertama lebih semoga bisa lah satu musim tuh lebih banyak pertandingan gitu, lebih banyak kompetisinya lebih panjang gitu kan. Mm, Dan yang kedua, eh, pembinaan kita udah bagus, cuman mm, ya yang kurang ditekanin tuh konsistensinya gitu. Jadi gitu. pembinaannya udah bagus tuh jangan jangan gampang diputus seperti itu kan, jangan gampang diputus setengah jalan seperti itu kan. Kayak timnas sekarang nih, pembinaannya bagus, jadi ya jangan diputus, tiba-tiba jangan diputus aja kan. Jadi tetap lanjutin aja pelan 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 gitu. Namanya proses tuh nggak singkat, Ya. pasti lama namanya proses seperti itu kan. Nah, Jadi itu sih kalau kalau misalnya. sistem rookie yang zaman sekarang nih, kan kalau Oh iya misalkan itu. Hmm, hmm. rookie zaman Ya. sekarang kan ikutin kayak draftnya NBA, kita harus ada draft. Akhirnya kan sebenarnya kalau zaman dulu kita itu kan klub ada yang punya junior kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, dari junior kan dia bisa langsung angkat ke seniornya. Nah, Ya. tapi dengan sistem yang kayak gini, akhirnya kan pasti banyak klub yang ya ngapain punya junior, akhirnya dia di draft bisa diambil klub lain gitu loh. Nah, menurutmu gimana? Bagus gak itu? Itu sih, ya itu sih maksudnya itu juga jadi pertimbangan sih harusnya. Udah berapa kali ini ABL Iya, rookie draft itu berapa ya? Rookie combine itu udah berapa kali? iya, Tiga apa? Tiga dua apa dua dua ya? Udah dua dua kali ya? dua kali. Hmm. Udah dua kali tuh kayak kurang maksimal gitu menurut gua. Uh-uh. Yang masuk juga, ya mohon maaf ya, yang masuk juga rookie-rukinya Ah, ngomongnya juga belum kepontau semua gitu loh. iya. Pasti yang kelihatan tim-tim yang gede-gede aja gitu loh. Padahal di luar itu banyak pemain-pemain yang mungkin berada di tim yang biasa, tapi sehingga dia bagus. Hmm. Akhirnya kan banyak yang nggak kepontau kayak gitu ya. Bener nggak? Iya dan kalau misalnya dan kemarin sempat ngobrol sama coaching staff juga, nanya gimana rukinya kayak gitu, gimana ruki kita gitu. Rukinya ini sih eh, masih pada kurang gitu. Jawabnya masih Yeah. masih banyak yang bilang Oke, kurang okay. seperti itu.